Halo teman-teman, kembali lagi di sesi front-end. Pada sesi ke-9 kali ini, kita akan belajar mengenai apa itu Ajax dan juga apa itu Fetch. Secara garis besar, di sini kita akan belajar mengenai caranya kita request ke API, entah itu GET atau POST. Kemudian, untuk detailnya, kita akan lihat satu-satu mengenai apa itu JSON. Ini adalah format data yang bakal kita pakai ketika ingin mengirim suatu objek ke API yang cross language. Kemudian selanjutnya kita akan lihat tentang Ajax. Bagaimana sih caranya kita request ke API secara asinkronus tanpa perlu reload. Kemudian selanjutnya kita akan lihat mengenai Fetch API. Ini itu buat request ke API juga sebenarnya. Hanya saja dia tuh return-nya itu promise. Buat yang lupa promise itu apa, itu yang udah pernah gue jelasin di video sesi ke-6 harusnya. Oke, jadi pertama-tama kita akan mulai mengenal apa itu JSON. Jadi JSON itu apa sih? Kepanjangannya itu adalah JavaScript Object Notation. Intinya itu dia apa sih? Dia itu buat ngebantu kita ketika kita ingin dia itu merupakan format teks yang membantu kita ketika kita ingin melakukan data interchange atau kita ingin melakukan pertukaran data dengan API kita. Soalnya kan biasanya API kita dengan aplikasi frontend kita itu kan bahasanya berbeda. Kalau misalkan kirimin native object begitu saja, nanti bahasa yang satu kagak ngerti objek yang dikirim itu apa sih. Tapi dengan adanya JSON ini, dengan kita pakai format JSON ini, kita bisa melakukan komunikasi dengan API secara universal, jadi nggak ada keterbatasan sama bahasa. Soalnya hampir semua bahasa pemrograman itu pasti support dengan yang namanya JSON. Jadi terkadang harusnya mereka punya library built-in-nya sendiri buat ngehandle JSON. Dan juga selanjutnya si JSON ini itu lightweight. Jadi kita itu sebenarnya JSON ini itu kita bisa bikin dia jadi string. Kemudian dari string itu kita bisa bikin dia kembali lagi menjadi JSON object. Dan parsing itu harusnya itu mudah dan ringan. Soalnya gini-gini aja strukturnya. Sangat sederhana. Dan juga perlu diperhatikan, JSON ini biasanya dipakai ketika kita ingin mengirim informasi ke API atau mengirim respons dari API. Jadi anggapannya itu JSON ini adalah format datanya lah ketika kita ingin request ke API. Kemudian kita akan lihat Ajax. Ajax itu apa sih? Kepanjangannya itu adalah Asynchronous JavaScript dan XML. Ajax ini itu sebenarnya bisa disebut juga sebagai kesukaannya para front-end developer. Karena apa? Karena dia itu bisa mengupdate web page tanpa perlu nge-reload page-nya. Jadi sinkronusnya itu di situ. Kita kagak perlu reload sementara webnya itu masih jalan. Kemudian kita juga bisa send data ke server di background, anggapannya sama aja. Jadi nggak perlu reload. Kemudian untuk cara kita ngegunain Ajax itu gimana sih? Sebenarnya itu ada dua. Kalau misalkan kita mainan di JavaScript,
Yang pertamanya itu adalah cara primitif, yaitu menggunakan XML HTTP request. Dan cara kedua itu nantinya kita akan lihat dengan menggunakan jQuery.ajax. Ini kita memakai framework jQuery, jadi nanti mesti di-include dulu script jQuery-nya. Oke. Seperti yang kita lihat, ini cara pakainya gini. Kita buat objek dulu, objek XML HTTP request. Kemudian kita panggil method open, passing nama metodenya itu apa. Katakanlah get, kita pengen get data user. Kemudian selanjutnya itu URL-nya itu apa. Itu ditaruh di parameter kedua. Kemudian sesudah itu kita bisa langsung http.send buat ngirim request-nya sesegera mungkin. Kemudian buat ngehandle ketika dia itu udah balikin respons, buat tahu respons yang dia balikin itu sukses atau kagak, kita bisa override function di onReadyStateChange dan kita define kalau misalkan statusnya 200 atau istilahnya itu oke, dan http.readystate-nya itu 4 atau istilahnya itu request-nya udah selesai dan responsnya sudah tersedia. Nanti otomatis melakukan fungsi-fungsi selanjutnya yang kita mau. Jadi waktu kita panggil ini pas on button click, jadi kita punya web page itu nggak perlu di reload gitu, dan itu bakal otomatis dapetin datanya tanpa perlu reload gitu. Itu dengan XML HTTP request. Kemudian tadi kan kita udah lihat readystate 4. Selain 4 ada apa aja gitu. Selain 4 atau request finish dan response ready, sebenarnya itu ada 0 sampai 3 juga. Cuman biasanya ini kita sangat jarang pakai. Biasanya itu kita pakainya itu yang 4. Cuman sekedar tahu aja, 0 itu ketika requestnya itu belum diinisialisasi. Kemudian 1 itu ketika koneksi ke servernya itu berhasil tersambung. Kemudian 2 itu ketika requestnya itu berhasil diterima. Kemudian 3 itu ketika requestnya itu sedang diproses. Kemudian untuk status itu isinya itu ada status code-nya untuk HTTP request, HTTP response. Ada 200, 403 contohnya. Nanti bisa cek sendiri aja di internet, itu ada banyak. Kemudian status teks itu ya nama statusnya itu misalkan 200, status teksnya apa, oke, kayak gitu. Dan onReadyStateChange itu bakal dijalanin ketika terjadi perubahan pada ready state. Misalkan dari 0 ke 1, dia bakal manggil ini nih. Maka kita bisa manfaatin buat ngehandle ketika responsnya itu berhasil dibalikin dan sukses. Itu dengan XML HTTP request. Kemudian selanjutnya cara kedua adalah dengan jQuery Ajax. Jadi dengan jQuery Ajax ini penulisan kita jadi lebih simpel. Kalau di XML HTTP request kan kayak cukup gimana ya? Cukup lumayan panjang gitu. Atau gimana ya? Kayak ya pokoknya begitulah. Kayak nggak enak dipandang gitu. Sementara kalau misalkan kita pakai Ajax, itu penulisan kita jadi lebih mudah. Kita tinggal tulis aja $.ajax buka kurung, kemudian passing parameter berupa objek yang isinya itu ada metode, namanya itu apa, kemudian ada URL, URL-nya itu apa, kemudian on sukses ketika request itu berhasil dipenuhi dan responsnya itu sukses, maka dia tuh bakal ngejalanin fungsi ini sambil ngebalikin si responsnya. Jadi penulisan ini itu jadi lebih enak gitu daripada kita nulisnya itu cukup berantakan pakai XML HTTP request. Cuman perlu diperhatiin ya, buat final project kita nggak boleh pakai jQuery. Jadi ini cuma sekedar tahu aja. Tapi nanti pas
pas ngerjain vanilla project, kalau misalkan pengen pakai Ajax, nggak boleh pakai jQuery ya. Soalnya untuk pembuatan vanilla project jQuery di forbidden, jadi nggak boleh dipakai. Kalau mau pakai Ajax bisa pakai XML HTTP request. Nanti kita akan lihat satu-satu bagaimana caranya get, bagaimana caranya post. Kemudian untuk jQuery udah. Nah, sebelum masuk ke fetch, kita akan coba dulu untuk penggunaan Ajax. Seperti biasa kita masuk dulu ke Visual Studio kita. Buat aja file HTML, namanya bebas. Kalau di sini gue pakainya itu wix9.html. Kemudian di sini kita simulasin aja ketika kita ingin pakai Ajax. Karena kita ingin simulasiin request ke API, gue ada web bagus, cuma sekedar buat simulasiin doang, yaitu hashret.in. Jadi di sini tuh kita bisa pakai API dia buat simulasiin aja, sekedar simulasiin aja. Jadi kita nggak perlu bikin API sendiri, dia udah sediain dari sananya, kita tinggal pakai. Nah, pertama-tama kita akan coba untuk request get. Katakanlah kita ingin request user kita berdasarkan ID. Kita bisa pakai si API ini. Copy aja URL ya. Anggap aja kita pengen nge-get single user. Jangan menggunakan Ajax. Ini kita bikin dulu aja kontainer buat nampilin data-datanya. Kemudian ada button juga buat pencet. Kemudian pasang aja ID-nya button click. Kemudian on click, pas diklik dia itu bakal ngapain. Nanti kita bakal masukin fungsi JavaScript kita. Kemudian nama buttonnya apa, anggap aja get data. Kemudian anggap aja kita pengen get user dengan ID-nya itu 2. Si user itu bakal ngebalikin apa aja sih? Dia bakal ngebalikin data yang isinya itu ada ID, email, first name, last name, avatar. Ini kita bisa coba. Pertama kita bikin dulu aja tempat buat email. Email. Kemudian tempat buat first name. Kemudian ID, tempat buat last name. Oops. Kayak gini aja deh, supaya enak. Ini ada email, kita pengen nampilin data email, kemudian first name dan last name. Kemudian kita tinggal bikin fungsinya buat nge-get data. Anggap aja get user SML HTTP. Anggap aja nama metode kita itu get user SML HTTP. Kemudian dia itu nerima user ID. Nah, sekarang kita bakal ngelakuin get request. Pertama kita bikin dulu aja objeknya.
Jadi ceritanya kita bakal pakai XML HTTP request dulu ya di sini ya. Caranya itu kita define dulu objeknya itu. Tadi itu namanya new XML HTTP request. Habis itu .open http.open. Dia terima dua parameter. Yang pertama itu ada get, yang pertama itu get karena method kita itu adalah get. Kemudian selanjutnya kita kasih URL. Kita pakai template literal aja supaya taruh variabelnya enak. User ID. Oke, sekarang requestnya sudah di open, tinggal di send. Caranya tinggal http.send. Oke, gitu aja. Kemudian kita mesti bikin fungsi ketika dia requestnya berhasil gitu, atau responsnya itu 200. Oke. Nah, kita tinggal panggil lagi aja http. onReadyStateChange sama dengan fungsi itu apa? Dia tuh bakal dijalanin ketika terjadi perubahan pada http.readystate. Seperti yang kita udah lihat tadi di PPT. Kalau misalkan awalnya 0 berubah ke 1, dia bakal otomatis manggil si onReadyStateChange. Atau dari 3 langsung berubah ke 4, dia bakal manggil onReadyStateChange. Karena setiap perubahan ready state dia bakal manggil, maka selanjutnya kita perlu define, kasih kondisi kalau misalkan dia tuh berubah ke 4 ready state-nya. Dan juga statusnya itu ada 200 kalau misalkan kita ingin ngedefine bahwa kita punya respons itu mesti oke gitu. Mesti oke dari API-nya. Caranya itu kita tinggal if aja http.readystate sama dengan 4. Kemudian dan statusnya itu anggap aja 200. Soalnya itu dia tuh sukses kalau misalkan responsnya itu 200. Oke. Ceritanya itu kalau misalkan kita udah dapat respons kita, data-data kita, dan statusnya itu udah oke, kita bakal ngapain selanjutnya? Nah, pertama kita terima dulu dong datanya, data respons kita. Itu ada di http.response-text. Kita bisa panggil dari sini. Kemudian response text ini masih berupa string harusnya. Kita perlu parsing dulu ke objek, ke JSON objek. Caranya itu ada dengan json.parse. Supaya nanti kita bisa panggil properti-propertinya. Kemudian kita udah dapat nih objek dari respons kita. Sekarang kita tinggal masukin aja nih ke div yang kita udah define di atas. Caranya itu tinggal document.get element by id kayak biasa. Kemudian anggapnya kita akan masukin ke email dulu. Habis itu set inner HTML buat ngisi di dalam sini, di dalam span-nya. Kemudian mau diisi apa? data.email. Oke, berarti data.data.email. Untuk email, kemudian selanjutnya
kita bikin buat first name dan last name. Dia itu berupa apa responsnya? Data first underscore name. Oke. Kasih underscore. Kemudian yang di sini juga kasih underscore. Habis itu oke. Kemudian kita coba panggil, taruh di sini. Anggap aja kita pengen ambil yang user ID-nya itu 2. Kita coba jalanin. Get data. Oke. Kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan kita fokus ke di sini, kalau misalkan kita fokus ke sini, ke bagian sini, ketika gua pencet get data, nah dia kagak reload, tapi dia tuh langsung bisa otomatis ngedapetin data-data yang kita mau. Itu untuk Ajax. Ini untuk get data. Selanjutnya kita coba untuk post data. Post itu kita bakal ngelakuin post kalau misalkan mau ngapain sih? Biasanya kalau misalkan kita pengen insert data, dan juga kadang kita juga bisa update pakai post. Cuman kadang ada beberapa yang pakai put juga, itu nggak beda juga. Tapi intinya itu biasanya post berbarengan sama body. Biasanya post itu ada bodinya. Atau gimana ya anggapannya ya, kayak semacam objek yang kita passing ke sana. Oke, kita contohin aja ya supaya nangkep. Anggap aja kita ingin post user, bukan post ya, lebih tepatnya itu adalah create user. Berarti create user. Di sini kita masih bakal gunain XML HTTP. Sign aja namanya. Kemudian kita copy aja. Selanjutnya ini kan 200, sementara kalau misalkan kita lihat di sini dia sukses kalau misalkan 201. Ini itu artinya apa sih? Ini tuh bukan oke, tapi created, atau istilahnya itu berhasil dibikin lah. Makanya kita jangan pakai 200 di sini, pakainya 201. Di sini kita tampilan sekedar JSON-nya aja, nggak perlu masukin ke div lagi. Langsung aja kayak gini, sekedar buat ngeliat doang apakah dia berhasil atau kagak. So, kalau berhasil, respons dia harus itu kayak gini nih, harus ada nama sama jobnya juga. Oke. Pertama define dulu method, karena create user berarti post. Kemudian URL-nya itu apa? Karena dia post, biasanya dia kagak pakai parameter di sini. Biasanya ya. Kemudian send. Kan post itu kan biasanya nerima semacam body gitu kan. Dia biasanya nerima semacam body. Berarti kita passing aja si bodinya itu di sini. Cuman biasanya itu kita kirimnya itu berupa string ke sana. Biasanya kita kirimnya itu berupa string. Soalnya kalau misalkan kita HTTP request ke sana kan biasanya di-convert jadi string dulu kan kita punya body. Nah, tinggal JSON stringify
buka kurung, kemudian masukin deh objeknya, JSON objeknya. Katakanlah name-nya itu John, kemudian gini aja deh, name John, kemudian role enter. Nah, kalau misalkan jadi dia kan kita udah passing nih objek, kemudian objek ini kita parsing jadi JSON string. Jadi JSON string, jadi dia itu kirimnya itu berupa JSON string. Cuman kalau misalkan kayak gini aja, harusnya dia bakal gagal. Soalnya kita passingnya itu berupa string gitu aja, cuman kita kagak kasih tahu ini itu JSON string. Nah, cara kita kasih tahu itu gimana? Kita tinggal http set request header, namanya itu kalau gua nggak salah ya content type, kemudian value-nya itu application/json, harusnya ini ya. Oke, kita coba dulu apakah ada error atau kagak. Ops, belum ganti. Ini kita bikin button baru aja kali ya. Button create, ini namanya create user XML HTTP, kemudian ini create user XML HTTP. Oke, kita coba create. Nah, dia udah ngebalikin nama sama role-nya juga, dan juga dia nggak ada error, nggak ada HTTP error. Kemudian yang ada di sini itu sesuai dengan yang ada di sini. Berarti kita punya post udah berhasil. Itu untuk Ajax get dan post dengan menggunakan XML HTTP. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini kan, waduh, kayaknya lumayan panjang sama menyusahkan nih buat dilihat. Nah, framework jQuery meluncurkan yang namanya itu meluncurkan yang namanya itu jQuery Ajax. Dia itu apa sih? Jadi kita itu bisa send Ajax dengan cara yang sangat amat mudah. Pertama-tama karena ada jQuery, pastiin dulu kita udah import si jQuery-nya. Bisa pakai CDN atau download manual kalau mau. Kemudian ini minimize dulu. Selanjutnya kita bikin lagi function baru, get user jQuery Ajax. Dia terima user ID juga. Nah, cara pakainya itu gimana sih? Tinggal $.ajax, buka kurung, tutup kurung. Habis itu passing, dia kan minta settings tuh. Kita passing object settings ya. Kemudian dia minta apa aja sih di sini? Dia ada minta URL. URL-nya itu apa sih? Kita copy aja dari sini. Kemudian metodenya itu apa sih? Karena ini get, tentu saja kita pakainya itu get lagi. Kemudian dia kagak nerima
JSON object, kemudian dia udah ngapa-ngapain lagi, berarti tinggal pas sukses dia ngapain. Pas sukses dia tuh bakal nerima callback function. Kita bisa definisikan aja kayak gini. Kemudian dia tuh bakal nerima parameter responsnya itu apa. Karena dia tuh callback function, dia tuh bakal ngasih responsnya itu apa. Pas dia tuh sukses, kemudian kita udah terima nih responsnya, kita bakal ngapain gitu. Ya kita tinggal niru aja kayak yang di atas. Kita bakal isi div-divnya. Kita namain aja data. Harusnya sih data ini itu bukan dalam bentuk string, harusnya itu udah dalam bentuk objek. Jadi kita nggak perlu JSON parse lagi. Kita bisa langsung aja dot propertinya apa. Kita coba aja praktekkan. Nah, udah sesuai sama yang kita mau. Kalau misalkan kita bandingin sama yang di atas, lebih enak dilihat yang mana? Lebih enak dilihat yang Ajax kan? Lebih enak dilihat yang jQuery kan? Itulah keunggulannya. Cuman perlu diperhatikan ya, untuk final project kita kagak boleh pakai jQuery. Jadi untuk kalau misalkan kalian mau pakai Ajax, pakai aja XML HTTP. Tapi nanti kalau misalkan sekedar buat nge-fetch data doang, kalian bisa pakai yang namanya Fetch API ntar kita bakal lihat. Oke, itu untuk jQuery Ajax yang get. Sekarang yang post. Nah, di sini juga dipermudah juga kita. Dipermudahnya itu gimana sih? Ini kita ganti dulu, sesuaiin URL-nya. Metode ganti sama post. Kemudian dia kan minta semacam JSON object gitu kan di bodinya. Nah, kalau di sini itu kita kagak perlu ngubah dia jadi string dulu. Kita bisa langsung passing dalam bentuk objek. Untuk passing ke untuk passing JSON-nya itu kita bisa langsung aja buka kurung kawal kayak bikin objek biasa. Kemudian kita definisikan aja yang kita mau kirim. Katakanlah ini. Nah, kalau misalkan di XML HTTP itu kan kita perlu ubah dulu kan dia jadi string. Kalau misalkan kita kagak ubah, ntar bingung pas kirim requestnya dia. Jadi ujung-ujungnya itu semacam kayak error gitu lah. Nah, kalau misalkan kita pakai jQuery Ajax, kita nggak perlu ubah dia jadi string dulu. Kita bisa langsung aja passing berupa semacam kayak objek gini. Kita bisa langsung aja passing kayak gini, nggak perlu ubah jadi string dulu, dan dia bakal otomatis ngebaca itu sebagai JSON. Kemudian on sukses, kayak yang tadi aja kita console log aja. Data, oke kita coba dulu ya. Ini. Oke. Kita coba jalanin dulu. Apakah ada error? Oke, nggak ada error.
dan dia juga ngebalikin lagi nama dan role-nya. ID udah oke, semuanya oke, sesuai dengan yang ada di sini. Oke, berarti post kita sukses. Kalau misalkan kita lihat, oh ini kita nulisnya jadi gampang banget di sini. Nulisnya jadi gampang banget, nggak kayak yang di atas. Ini kan ribet banget kan. Kalau misalkan kita pakai jQuery Ajax, tulisnya itu jadi gampang. Itu untuk jQuery Ajax. Untuk Ajax harusnya itu aja. Kemudian kita lanjut ke fetch. Oke, fetch. Perlu diperhatikan juga, fetch ini itu sebenarnya adalah hal baru. Jadi untuk beberapa browser versi lama, ada yang nggak support fetch. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai fetch, pastiin aja. Kalau misalkan browser klien kalian itu emang benar-benar selalu up to date gitu, tergantung kebutuhan. Nah, pakai fetch ini gimana sih? Fetch ini kita tinggal panggil aja langsung. Metodenya. Kemudian parameter pertama dia nerima URL, kemudian parameter kedua itu dia nerima semacam kayak initial value, properti seperti method, body, dan kawan-kawannya. Dan juga perlu diperhatikan di sini tuh dia ngebalikinnya itu dalam bentuk promise. Jadi karena dia ngebalikinnya dalam bentuk promise, nanti kita perlu pakai .then lagi, atau mungkin kita bisa pakai async await sebagai cara yang lebih mudahnya. Nah, buat founder project kalian itu, kalian boleh pakai fetch. Buat founder project kalian boleh pakai fetch. Sementara jQuery dilarang, tapi fetch masih diizinin. Jadi kalian masih boleh pakai fetch API. Nah, bagaimana sih cara pakainya? Buat nge-get sama nge-post. Pertama, kita coba dulu yang get, karena ini bakal berhubungan sama founder project kalian. Anggap aja kita ingin get data. Di sini gue pakainya get user aja karena yang di sini itu ya rata-rata user lah yang dijadiin sebagai respons. Kita bikin aja fungsi barunya get user ID, kemudian cara pakainya itu gimana sih? Fetch, kemudian URL-nya. Ini tuh dia minta URL-nya. URL-nya itu adalah ini. Oke, setelah URL kita passing optionnya get, karena dia cuman get, kita cukup define aja metodenya itu sebagai get, terus nggak ada apa-apa lagi. Selanjutnya, setelah kita panggil ini, dia bakal nge-return yang namanya itu promise. Kalau misalkan kita langsung taruh proses lain di bawahnya tanpa pakai then atau await, ya nanti kasusnya kayak yang waktu sesi 6 kita pernah praktekin. Ya dia itu masih nge-get data, masih processing request-nya, tapi malah dijalanin dulu yang di bawah. Nah, kan kita nggak mau kayak gitu kan. Nah, caranya itu ya tinggal .then aja. Habis itu dia kan nge-passing nih responsnya. Nah, habis itu baru deh proses-proses selanjutnya taruh di bawah sini. Cuman si respons ini itu balikinnya itu masih belum dalam bentuk JSON. Jadi kita itu kalau misalkan pengen jadiin dia sebagai JSON, kita mesti nanti ada yang namanya itu res.json lagi. Nah, dia kan ngebalikinnya promise lagi.
Nah, nanti kita bisa then lagi tuh, atau wait. Nah, langsung aja kita praktekkan. Pertama, dia ngebalikin respons. Kemudian kita pengen ubah dia jadi JSON. Enggak deh, karena res.json itu masih dalam bentuk promise, kita return aja res.json. Nah, dia kan ngebalikin promise, berarti kita chaining lagi sama den. Nah, sekarang dia tuh kan pasti udah ngebawa JSON di sini kan. Karena dia di sini udah ngebawa si JSON, berarti kita bisa langsung aja coba konsol dulu deh, kayak gimana sih isinya. Ini ID-nya 2 lagi aja. Kemudian kita coba get data. Oke, udah dapat. Udah dapat berupa JSON. Sekarang kita tinggal kayak yang di atas aja, masukin ke inner HTML, kopas aja. Kemudian ini jadi data aja deh, data. Kemudian ini backspace, coba jalanin ulang, get data. Oke, udah dapat. Nah, yang jadi permasalahan di sini itu apa sih? Kalau misalkan dia tuh responsnya itu bukan 200 oke, tapi katakanlah 500 internal server error. Kalau misalkan kita pasang catch di sini, pas dia internal server error, dia tuh nggak bakal masuk ke catch gitu, dia malah masuknya itu ke den lagi. Cuman cara tahu dia tuh error atau kagak, kita bisa lihat dari res.oke. Kalau misalkan oke-nya itu sama dengan true, artinya dia tuh sukses, HTTP response-nya itu sukses. Kalau misalkan oke-nya itu sama dengan false, artinya itu ada masalah, kayak yang tadi, internal server error. Jadi dia tuh nggak bakal nge-reject dia. Kalau misalkan ada HTTP error, dia nggak bakal nge-reject. Yang ada, dia tuh bakal tetap masuk ke den. Cuman yang berubah ya response.oke-nya ini. Gitu. Jadi tergantung kalian lah, pilih-pilih enakan pakai Res atau pakai Ajax. Kemudian cara ngatasin masalah tadi gimana sih? Ya, kita tinggal cek aja res.oke. Kalau misalkan dia itu oke, kita return JSON. Return promise JSON. Kemudian kalau misalkan dia not oke, kita return promise.reject. Kita return promise.reject ini buat apa sih? Supaya dia kagak masuk ke den, tapi dia tuh masuknya ke catch pas di chaining selanjutnya. Ini kita masukin aja informasinya, apa ya, status res.status status text res.status text. Oke, kayak gini. Kalau misalkan error, kita kasih tahu dia ini error loh. Terus errornya itu apa? Gitu.
Oke, kita coba dulu. Itu udah oke. Kemudian kita simulasiin kalau misalkan dia itu ada HTTP error. Katakanlah HTTP error-nya itu 404 not found. ID apa ya? Not found. ID 23. ID 23 oke. Kita coba. Get data. Oke. Udah masuk ke cache ya. Soalnya dia udah masuk ke console.log.error. Cuman ini masih dalam bentuk objek. Ya kita tinggal stringify aja. Tinggal stringify si error. Stringify. Oke, muncul ya. 404. Oke, itu untuk fetch bagian get. Kemudian untuk postnya itu gimana sih? Ini kan untuk fetch. Kita copy aja. Sekarang untuk create user fetch. Linknya kayak tadi. Cuman metode itu sekarang ada post. Kemudian sekarang dia sekarang dia tuh nerimanya itu sekarang dia tuh kayak post seperti biasa, dia tuh bakal nerima JSON object. Nah, kita tinggal definisikan aja kayak yang di atas. Bedanya itu di sini itu namanya itu bukan data, tapi namanya itu adalah body. Dan di sini tuh nggak kayak jQuery Ajax. Di sini tuh kita mesti stringify dulu. Kita punya JSON object yang mau kita passing. Kemudian ini definisikan aja namanya kayak yang di atas. Kemudian karena kita stringify dia, kita mesti kasih headers. Headersnya itu kayak yang di atas, yaitu content type. Content type-nya itu adalah application/JSON. Kemudian ini kita ganti aja. Kita ganti sama console si data. Oke, kita coba aja dulu. Ini user ID-nya hapus. Kemudian kita coba aja dulu di sini. Oke, udah dapat ya. Name sama row udah dapat juga, artinya udah sukses. ID 942 bla bla bla. Oke. Itu untuk post data dengan menggunakan fetch. Seperti ini ya. Nanti pas kalian ngerjain final project, sebenarnya itu kalian bebas mau pakai antara fetch atau si Ajax primitif ini. Cuman yang pasti jangan pakai jQuery ya. Soalnya jQuery itu dilarang. Habis itu harus itu kalian cuma get data doang. Get data doang harusnya itu simple ya. Propertinya itu nggak propertinya itu paling cuma method doang. Kemudian tinggal chaining promise. Oh ya, ini kan terlalu panjang nih untuk fetch. Nah, cara bikin dia lebih simple lagi gimana sih? Kita tinggal pakai async await aja.
await, kemudian var x, kemudian var y sama dengan await x.json, console.log get user fetch. Ini kita coba. Oke, ini 2. Oke, gitu ya. Kalau misalkan pakai .den chaining gitu terlalu panjang, kan bisa manfaatkan yang namanya itu await. Await ini itu sebagai pengingat aja. Si await ini itu mesti didampingin sama async. Jadi kalau misalkan kalian ada await di sini, jangan lupa function itu di-define sebagai async function. Itu satu. Kemudian yang kedua itu await itu ketika kita pakai await, anggap aja await await x.json, dia kan ngebaliknya promise. Nah, promise itu supaya si data yang diambil dari sini itu bisa dipakai di proses di bawah, dia itu mesti dilengkapin sama den kan. Kayak anggap aja ini promise-nya kita. Kemudian supaya si console ini ini tahu itu, supaya si console ini punya y yang udah ada isi, jangan lupa kasih den. Ini masukin callback function, kemudian masukin yang di bawah. Nah, kalau misalkan kita pakai await ini, sebenarnya itu semua statement yang ada di bawahnya si await itu bakal otomatis masuk ke den. Jadi otomatis proses-proses di bawah itu gak bakal bisa mendahului sebelum si ini tuh selesai. Kayak begitu. Sekedar review aja sih buat promise. Itu untuk fetch, ajax, dan jadi sekedar summary aja. Oh iya, sebelum itu masih ada satu slide lagi harusnya. Nah, si fetch API ini, kita pakai fetch API itu kenapa sih? Karena seperti yang kita lihat tadi ya, dia itu simple. Kemudian dia itu return-nya itu promise. Dan si promise itu seperti yang kita lihat, kita bisa pakai async await karena kita pakai promise. Kemudian kekurangannya itu apa sih? Ya seperti yang tadi gue udah kasih tahu, dia tuh nggak bakal nge-reject gitu kalau misalkan ada HTTP error. Jadi mau nggak mau kita mesti manual lagi cek responsnya itu oke atau kagak. Habis itu sebagai summary, JSON itu adalah format data buat komunikasi ke server. Jadi supaya karena si JSON ini itu lightweight, dia bisa diubah ke string dan juga bisa dibaikin lagi ke objek. Kemudian dia itu universal karena hampir sebagian besar programming language punya built-in function buat handle JSON. Jadi ketika request post, passing objeknya itu JSON. Jangan lupa di stringify dulu. Soalnya HTTP request biasanya itu ubah ke string.
Kemudian responsnya itu juga rata-rata JSON. Karena nggak mungkin dong kita pakai objek native-nya dari bahasa pemrograman C# itu. Soalnya nanti kagak bisa cross bahasa. Nanti kebingungan gitu front end ini bahasa apaan gitu kan. Kemudian setelah JSON kita udah belajar yang namanya Ajax. Ajax itu supaya kita bisa request ke server atau API tanpa perlu reload. Intinya gitu sih Ajax. Kemudian selanjutnya itu fetch. Ini itu buat nge-fetch data dari API juga. Cuman bedanya itu dia tuh return-nya itu promise. Yang kita return-nya promise kita bisa pakai string await. Dan tentunya saja lebih modern. Itu untuk summary apa yang kita pelajarin tentang bagaimana caranya kita request ke API, caranya kita komunikasi dengan API melalui front-end JavaScript. Dan semoga aja ini bermanfaat buat kalian. Ya walaupun sebenarnya masih banyak lagi seputar Ajax versus JSON, masih banyak properti lain. Itu nanti bisa telusurin aja sendiri. Bisa baca-baca di internet. Tapi untuk sesi kali ini itu aja. Terima kasih karena udah ikutin sesi sampai sekarang. Semoga pelajaran-pelajaran selama di sini itu bisa bermanfaat buat kalian, terutama di dunia kerja. Dan sorry banget kalau misalkan gua jelasinnya mungkin kecepatan atau kurang jelas. Sorry banget. Dan itu aja. Thank you karena udah ikutin. Dan see you next time.